Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ajija Jarotunisa dari pimpinan wilayah IPPNU Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Pusat RPPI beserta jajarannya, yang terhormat rekan dan rekanita IPNU IPPNU, yang terhormat rekan dan rekanita Ikatan Pemuda Muhammadiyah, yang terhormat rekan dan rekanita IPI Aisyah, yang terhormat juga sahabat-sahabat Komisariat PMII UIN Sunan Gunung Jati dan tak lupa juga yang terhormat para pemateri pada diskusi kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu ya bahwa pandemi COVID-19 yang dirasakan warga Indonesia dan seluruh negara di dunia ini juga sudah lebih dari 2 bulan, yang membuat pemerintah memberlakukan kebijakan dalam menghadapi COVID-19 ini. Salah satunya itu adalah dengan menerapkan PSBB, juga social distancing melalui work from home, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang dibatasi juga dilakukan dari rumah. Nah, di mana ini tentunya membawa berbagai dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Kalau dilihat secara positifnya, tentu kita mengetahuinya bahwa kita mempunyai lebih banyak waktu, kita juga bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah yang sebelumnya mungkin jarang sekali kita lakukan karena berbagai kegiatan kita di luar rumah. Nah, tetapi jika berbicara tentang dampak negatifnya, gak kalah banyak dari dampak positif tentunya, apalagi COVID ini membawa dampak bagi semua kalangan, apalagi terhadap perempuan yang memang rentan terkena dampak COVID itu sendiri. Seperti aku mengambil contoh, itu adalah seorang perempuan yang sudah menikah, sudah berkeluarga, ketika suaminya yang seorang pekerja di luar terkena PHK, sementara mata pencaharian satu-satunya itu ada di suami. Nah, di sini otomatis hak finansial keluarga itu kan tidak ada dong ya. Nah, istri biasanya itu terbebani karena mereka menanggung beban domestik juga. Jelas sekali terjadi ketimpangan karena suami tidak bekerja dan juga istri harus terus-menerus mengurusi urusan domestik yang sedikitnya pasti membutuhkan biaya. Nah, di sini itu lambat laun bisa terjadi ketegangan dalam rumah tangga yang memicu terjadinya KDRT. Bisa itu berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan finansial, juga kekerasan seksual, baik itu terhadap istri ataupun anak. Nah, dan lebih jauh lagi itu bisa terjadi perceraian yang berakibat buruk terhadap anak. Melihat data kasus KDRT ini selama diberlakukannya social distancing, Koalisi Pekat atau Peduli Kelompok Rentan Korban COVID-19 menilai dengan meningkatnya peran perempuan dan kasus KDRT selama pandemi ini secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam kondisi atau kejadian penuh tekanan dan traumatis, karena memang perempuan rentan mengalami tekanan mental, terlebih karena tekanan ekonomi dan tekanan-tekanan lainnya yang terjadi saat ini.
itu hanya salah satu contoh dampak negatif yang terjadi kepada perempuan. Nah, ketika berbicara mengenai peran perempuan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia itu menjelaskan bahwa kita hendaknya mengedepankan dua perspektif. Yang pertama itu adalah perempuan sebagai bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi. Dan yang kedua itu adalah perempuan sebagai bagian dari solusi untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang bisa melindungi perempuan. Di antaranya pertama, mencegah diskriminasi terhadap perempuan dalam urusan ekonomi hingga akses kesehatan. Kedua, proteksi memberdayakan perempuan agar lebih maksimal menjalankan perannya dalam part of solution sebagai upaya memerangi pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam sebuah artikel juga menyebutkan bahwa sekitar 70% tenaga medis secara global itu adalah perempuan. Juga 64% pelaku UMKM di Indonesia itu adalah perempuan. Dan sebanyak 60% perempuan juga memproduksi hand sanitizer, APD, masker, dan sebagainya. Nah, adapun kita bisa melihat peran perempuan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yaitu dari berbagai status perempuan di masyarakat. Contohnya seperti perempuan sebagai tenaga medis, pekerja industri, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai pelajar atau mahasiswa. Dan masih banyak lagi peran-peran lainnya yang sangat penting dalam menghadapi pandemik ini. Nah, adapun agar dampak COVID-19 ini tidak terlalu membebani perempuan adalah dengan selalu melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Juga antara suami dan istri juga harus senantiasa berbagi beban dan urusan domestik, gak hanya dibebankan kepada perempuan saja. Juga memberikan akses yang mudah bagi perempuan untuk mengakses kesehatan dan mengakses ruang-ruang publik lainnya. Nah, gerakan IPPNU sendiri bagaimana dalam menghadapi dampak COVID-19 ini? IPPNU sebagai organisasi pelajar perempuan di Indonesia dalam menghadapi dampak COVID-19 ini tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menginspirasi dan juga membangkitkan semangat melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Juga mengikuti anjuran pemerintah dengan belajar, bekerja, dan ibadah dari rumah. Terus melakukan kampanye edukasi, pelajaran masyarakat, serta membuat berbagai konten kreatif. Dan IPPNU juga selalu mendukung para medis dan pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, tentunya ya, IPPNU dengan basis pelajar juga harus melakukan atau bisa membangun ekonomi kreatif dari rumah. Dan karena dengan memanfaatkan momen di rumah aja itu tentunya akan memunculkan banyak ide-ide kreatif gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau terdapat banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Dia telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam,
Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad, yang mana dia telah memberikan kepada kita beribu-ribu ilmu yang bisa kita kembangkan hingga sampai saat sekarang ini. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aisyah Amini. Saya mewakili dari bidang Hikmawati Pimpinan Wilayah ITM Jawa Barat. Langsung saja ya, memang kondisi di dunia saat ini sedang digemparkan dengan adanya virus baru yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona mulai menjadi hal yang sangat menyeramkan bagi masyarakat, terutama masyarakat Cina pada akhir tahun lalu. Memang virus ini mulai memasuki Indonesia pada pertengahan bulan Maret dan menjadi trending topik beberapa minggu belakang ini. WHO pun akhirnya menetapkan kejadian ini sebagai pandemi setelah 114 negara tercatat memiliki kasus virus ini. Yang dikutip dari CNN Indonesia pada tanggal 21 bulan 3 2020, di Indonesia memang dalam kurun waktu kurang lebih dari 1 bulan saja sudah ada 450 orang positif terjangkit virus corona, dengan jumlah kematian 38 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 20 orang. Hal ini membuat Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah dengan melakukan social distancing pada masyarakat, di mana kebijakan ini diharapkan akan meminimalisir penyebaran virus ini. Banyak sekali pihak yang menilai bahwa social distancing tidak begitu efektif untuk mengatasi masalah saat ini. Akhirnya banyak sekali pihak yang menuntut pemerintah untuk melakukan lockdown di Indonesia. Karena kebijakan ini dianggap akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, bagaimana tidak, banyak masyarakat Indonesia yang berpenghasilan harian sehingga jika menerapkan kebijakan lockdown maka mereka akan kehilangan penghasilan sehingga akan menimbulkan masalah yang lain, contohnya kayak kelaparan. Seperti misalkan pedagang-pedagang yang suka berjualan di sekolah-sekolah, kalau memang di lockdown kan mereka tidak akan mendapatkan penghasilan karena bisa mereka makan dalam sehari-hari itu karena penghasilan sehari-hari mereka berarti berjualan di sekolah itu. Sehingga jika memang di lockdown kan mereka tidak bisa berjualan, ya dikhawatirkan memang kemungkinan besar mereka akan kelaparan kerja dari penghasilan. Kebijakan lain yang akhirnya diambil pemerintah yaitu melakukan tes rapid massal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Itu ada dalam siaran langsung pada akun YouTube Sekretariat Presiden. Hal ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Selain itu juga memang Pak Jokowi, Presiden kita juga menyiapkan memesan 2 juta obat untuk COVID-19 yang telah berhasil menyembuhkan beberapa pasien COVID-19 di beberapa negara. Dalam keterangan pers di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 20 bulan 3 2020. Di situ juga menerangkan bahwa obat yang dipesan merupakan 2 jenis obat yang segera akan didistribusikan. Di Indonesia pengetesan terendah di dunia pada rapid test sebetulnya. Sesuai dengan referensi statistik pada 8 April 2020, hanya 14.354 orang saja yang melakukan rapid test. Perbandingannya 1 juta warga itu hanya 52 orang yang melakukan tes corona. Jadi dalam 1 juta orang itu hanya 52 orang yang melakukan tes corona dari 270 juta jiwa. Di Indonesia ini rapid test ini memang sudah berjalan terstruktur, namun memang masih tidak masif gitu ya. Jadi ada juga kebijakan pemerintah yang menetapkan rumah sakit rujukan corona, membangun rumah sakit yang terintegrasi untuk pasien corona yang ada di Batam, terus menanggulangi atau mengcover biaya pasien corona di rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan corona, seperti itu ya. Peran perempuannya di sini kita harus bisa menjadi menjadi perempuan yang memang dimana kita bisa mengikuti aturan pemerintah yang dianjurkan pemerintah untuk tidak menjadi mata rantai penyebarannya virus corona, dan juga di situ harus bisa menjadi perempuan yang tidak menyebarkan hoax gitu terkait info-info terkini virus corona. Kenapa? Karena memang banyak sekali ya dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh kaum perempuan ini. Contohnya seperti ibu yang sedang berumah tangga gitu. Beliau yang biasa KB bulanan gitu, suntik yang 1 bulan 3 bulan, beliau tidak melakukan KB lagi. Kenapa? Karena takut terkena virus corona. Akhirnya kebanyakan juga memang yang positif hamil gitu. Nah, ketika memang sudah hamil juga, beliau ini ketakutan untuk
memeriksa kandungannya gitu, sehingga ada keluhan-keluhan kayak flek atau pendarahan atau keluar cairan di vagina. Beliau ketakutan gitu untuk memeriksakan karena takut terkena virus corona, padahal justru ketakutannya beliau ini sangat mempengaruhi kesehatan baik untuk ibu ataupun untuk janinnya gitu. Jadi bisa juga, sehingga banyak juga yang keguguran gitu karena ketakutan beliau untuk memeriksakan kandungannya seperti itu. Itu contoh kecil. Juga untuk ibu yang mempunyai anak gitu, ketika anaknya panas takut untuk diperiksakan karena takutnya kena virus corona, atau takutnya malah disangka udah positif dan akhirnya harus diisolasi, takut jauh dengan anak segala macam. Jadi ada ketakutan seperti itu ya dampaknya untuk perempuan itu. Nah, ada juga memang akhirnya maraknya penyakit DBD gitu yang akhirnya tidak tertolong karena memang ketika demam dan ada pendarahan, sampai ada pendarahan di mulutnya pun tidak mau diperiksakan kepada tenaga kesehatan karena takut disangka coronavirus gitu ya. Akhirnya banyak juga yang terkena penyakit DBD akhirnya meninggal seperti itu. Terus juga di sini ada gerakan ya dalam menanggulangi dampak COVID. Di sini saya mengcover bahwa ada aksi perempuan beraksi, perempuan berkolaborasi, perempuan bereksistensi, dan perempuan bersosialisasi. Perempuan beraksi di sini bagaimana perempuan ini harus bisa misalkan galang dana untuk bisa membantu para korban-korban yang terkena dampak coronavirus, misalkan bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain atau komunitas-komunitas untuk misalkan mendata di tiap desa itu ada berapa orang pedagang yang ada di desa itu yang akhirnya akan diberikan bantuan berupa sembako atau misalkan uang gitu dari donatur seperti itu. Jadi bisa juga membantu gitu, misalkan ada fasilitas 50 bantuan, 50 paket sembako gitu, misalkan bisa juga gitu, nanti dikondisikan untuk misalkan tiap pedagang yang ada di desa seperti itu. Terus ada perempuan berkolaborasi. Perempuan berkolaborasi di sini bagaimana misalkan perempuan ini harus berkreatif di situ, mengajak pada pedagang-pedagang yang khususnya ibu rumah tangga yang berdagang menciptakan atau membuat sesuatu kreasi tangan, baik itu berupa makanan ataupun hiasan ataupun pakaian apapun yang bisa dijual gitu, bisa dijual online kan, dan bisa dipaketkan gitu, jadi sistemnya bisa PO gitu, pesan gitu, bisa nanti baru dikirimkan gitu setelah memesan itu, jadinya dijual online kan lah. Mungkin nanti banyaklah hal-hal yang kreatif lain yang bisa terciptakan gitu dalam kolaborasi itu. Terus perempuan dalam bereksistensi di sini bagaimana harus bisa memberikan berita-berita baik, berita-berita yang membangun, misalkan bukan tentang hoax ya, tapi misalkan contoh kecilnya dalam mencuci tangan atau anjuran untuk mencuci tangan setelah melakukan apapun, setelah dari ke pasar atau berinteraksi dengan yang lain, karena memang manusia itu tidak luput dari interaksi sosial seperti itu. Misalkan itu contoh kecilnya, atau misalkan nanti ada memuat berita-berita yang sangat bermanfaat lagi yang bisa di share di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Terus ada perempuan bersosialisasi. Di sini perempuan bersosialisasi itu yaitu jangan menjadi perempuan yang penebar hoax gitu, baik kepada keluarga ataupun tetangga terkait info terbaru tentang COVID-19 gitu, penyebaran COVID-19 ini. Atau misalkan dalam menyaring informasi yang didapat harus dicari sampai betul-betul memang ada sumber yang harus bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak langsung menerima mentah-mentah yang akhirnya menimbulkan hoax dan segala macam. Jadi itulah ada aksi perempuan. Pertama itu perempuan beraksi, kedua perempuan berkolaborasi, ketiga perempuan bereksistensi, keempat perempuan bersosialisasi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bisa kita diskusikan lagi untuk hal yang lebih kita bisa kembangkan gitu. Mohon maaf ikuti yang lainnya, buang yang buruknya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih pada Kak Mutiara yang sudah mempersilahkan, dan juga tidak lupa untuk memberi apresiasi pada teman-teman semua yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti program sharing Ramadan bersama RPP ini. Oh iya, mohon maaf sebelumnya kami ingin mengklarifikasi bahwa kami itu berasal dari IPI, yang berarti Ikatan Pelajar Persis Putri, dan tidak usah memakai Aisyah ya.
Nah, bicara tentang COVID-19, tidak selalu berbicara tentang tantangan yang ada pada dunia kesehatan. Namun kita berbicara juga tentang tantangan yang menguji modal sosial bangsa, khususnya bagi kelompok marginal, orang ketidakmampuan ekonomi, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan, yang sebagian dari mereka beranggapan bahwa adanya COVID-19 ini justru menambahkan beban yang cukup berat bagi mereka. Lalu apa sih kebijakan dan dampak COVID-19 itu sendiri? Karantina yang merupakan kebijakan pemerintah kita dan juga respon global terhadap pandemi yang bisa menempatkan perempuan pada resiko kekerasan yang cukup tinggi juga loh. Karena ini memutuskan seseorang, khususnya perempuan, dari pelayanan perlindungan dan jaringan sosial. Nah, pandemi ini juga memperkuat sikap atau praktik seseorang yang beranggapan bahwa perempuan ini sebagai kelas 2. Dan dampak yang paling menonjol adalah adanya tekanan ekonomi pada keluarga yang menempatkan anak, khususnya anak perempuan, pada risiko eksploitasi anak yang lebih besar. Nah, maka dari itulah mengapa tindakan karantina perlu disertai dengan dukungan untuk rumah tangga yang terdampak. Lalu, apa sih eksploitasi anak itu? Nah, eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak dengan seenaknya yang dilakukan oleh keluarganya sendiri tanpa memperhatikan pertumbuhannya. Seperti memaksa anak untuk menjadi pengemis, menjadi pengamen, menjadi pekerja seks, atau bahkan hal-hal lain yang diperlukan untuk popularitasnya. Lalu apa sih peran kita dalam menghadapi COVID-19? Inisiatif publik hadapi COVID-19 secara bersamaan muncul dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia loh. Baik itu dari organisasi masyarakatnya sendiri, mahasiswa-mahasiswi, atau bahkan pelajar. Dari mulai membuat hand sanitizer, membuat alat pelindung untuk tenaga medis, bahkan tidak sedikit yang membuat masker kain yang ditujukan untuk dibagikan pada masyarakat setempat secara gratis. Dan bahkan ada juga penggalangan dana untuk memperlancar proses pelayanan kesehatan. Nah, dilansir dari Kompas.id, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama memutuskan rantai penyebaran virus. Nah, dengan itulah adanya himbauan untuk pembatasan sosial. Dan ini menuntut kesadaran kita untuk menghindari kerumunan, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Oh, dan juga memaksakan kita untuk belajar dan bekerja dari rumah. Seperti yang saya katakan, ketika kita bicara tentang COVID-19, kita pun bicara tentang tantangan yang menguji modal sosial bangsa kita. Seperti kecintaan kita pada bangsa dan negara, taat pada aturan, taat pada himbauan, serta mengutamakan kepentingan umum dan eksistensi negara. Lalu apa sih solusi yang dilakukan agar tidak terlalu membebani perempuan? Yang pertama adalah menjaga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bentuknya seperti menjaga pengasuh, memprioritaskan pelayanan kesehatan seperti bidan, perawat, dan lain-lain. Yang kedua adalah pola pembinaan mental sebagai upaya pencegahan turunnya imunitas. Bentuknya mungkin seperti membuka ruang konsultasi via online, dan hal-hal produktif lainnya yang bisa melahirkan karakter-karakter pemenang. Nah, lalu apa sih gerakan kita untuk menanggulangi dampak-dampak COVID-19 pada perempuan dalam berbagai sektor? Sebagai ormas Islam atau dalam lingkup pelajar, kita lebih fokus pada pendidikan karakter. Kenapa? Karena pandemi ini memungkinkan karakter seseorang, khususnya pelajar dan perempuan, menjadi lebih tergoyahkan karena adanya ketidakpastian dan ketidakstabilan sistem belajar. Lalu bagaimana sih cara kita membina agar karakter mereka tetap stabil? Dengan melaksanakan gebrakan melalui sosial media, baik dalam bentuk kajian, seminar, atau diskusi seperti ini.